budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, guyub makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Pemimpin Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo Rejo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul, mantulkan di filosofi dari tanah Jawi. Semua beraksi, atur MC dan dedikasi. Semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutut campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari berdiri Ayo rek, guyub makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa JTV di acara kita Dokter Menjawab. Acara hasil kerjasama antara JTV Pacitan dengan RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. Dan perjumpaan ini masih di awal 2024. Tentunya keluarga besar JTV Pacitan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga pada tahun 2024 hal-hal yang positif di tahun 2023 lebih baik lagi. Baik pemirsa JTV, pada kesempatan Dokter Menjawab kali ini kita akan membahas tentang seputar penyakit karies yang tentunya tidak asing lagi karena penyakit tersebut sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat karena berkaitan dengan penyakit gigi. Dan telah hadir di studio JTV Pacitan, Dr. Gigi Nur Azizah, spesialis konservasi gigi. Ya, Assalamualaikum dok, selamat malam. Ya, kabar sehat ya dok ya? Ya, terima kasih diucapkan karena di sela-sela kesibukan menyempatkan hadir di studio JTV Pacitan. Dan saya sampaikan juga selamat tahun baru, Dr. Azizah. Ya. Dok, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa tema kita pada kesempatan ini adalah karies, ya. Berkaitan dengan kalau orang awam mungkin menyebutnya itu penyakit gigi, utamanya
rowok misalnya gitu ya, berlubang dan sebagainya. Akan tapi dari segi medis tentu punya definisi yang lebih rinci dan sistematis, Dok. Sebenarnya penyakit ini apa sih, Dok? Mas Bakti, nggih. Iya. Jadi karies gigi atau gigi berlubang itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh adanya aktivitas dari bakteri. Jadi bakteri penyebab karies ini dia akan membuat mineral-mineral yang ada di dalam gigi kita ini akan hilang sehingga akan terjadi karies ini. Nah, penyebabnya berbagai macam, yaitu ada banyak faktor, nggih, mulai dari faktor lokal maupun faktor sistemik bisa terjadi, nggih. Dari adanya karbohidrat yang ada di dalam mulut kita, adanya bakteri itu sendiri, adanya ludah, kandungan ludah di dalam mulut, dan masih banyak lagi, termasuk ada faktor dari sosial ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya multifaktoral ya penyakit ini ya, Dok ya. Nah, berkaitan dengan penyakit yang saya kira sering juga ya dikeluhkan oleh masyarakat dimanapun tentang penyakit gigi. Sebenarnya mengapa itu terjadi kalau di Indonesia sendiri, Dok? Ya, sebelumnya saya akan sedikit mengupas, nggih, bahwa karies gigi ini adalah angka kejadiannya di Indonesia ini adalah 80%. Jadi dari misalkan 100 orang itu yang bebas karies, yang giginya tidak ada kariesnya itu cuma 20 orang. Nah, kenapa hal ini bisa banyak terjadi? Karena mungkin berkaitan dengan gaya hidup kita juga dan tata cara kita, pengetahuan kita, mindset kita terhadap penyakit gigi ini sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, ya kalau kita lihat kan masyarakat kita itu juga rajin ya, Dok, sikat gigi atau pola-pola pembersihan yang lainnya. Mengapa itu tidak membantu? Jadi selain adanya faktor yang dari luar, dari kita sudah sering membersihkan, dari kita sudah sering makan makanan yang berserat, yang tidak tidak lengket-lengket, tapi kok tetap saja terjadi karies itu karena dari dalam tubuh kita. Jadi salah satu yang sering orang lupakan itu adanya ludah, ya. Jadi Allah memang Maha Kuasa, nggih, dengan segalanya. Jadi adanya sesuatu itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah itu antisipasinya. Jadi di dalam mulut kita ada ludah yang selalu memberikan kita penjagaan. Nah, ludah itu sendiri kan bermacam-macam, ada yang alirannya cepat, ada yang lambat, ada yang kental, ada yang cair, seperti itu. Nah, dari kekentalan, dari laju aliran dan sebagainya itu akan sangat mempengaruhi terjadinya karies ini. Jadi apapun, bagaimanapun misalkan orang itu sudah membersihkannya sudah benar, sudah rajin sesuai dengan waktunya, tetapi kalau memang ludahnya dari sananya itu memang mungkin asam atau alirannya sangat lambat, ya tetap terjadi karies. Tapi dari segi pengalaman dokter ya menangani penyakit ini, sebenarnya paling dominan itu kalau di Pacitan ya, dalam konteks Pacitan itu lebih banyak disebabkan yang mana, Dok? Makanan, nggih. Makanan ya? Iya. Mengapa demikian? Nggih. Mungkin karena gaya hidup kita, nggih. Anak-anak itu yang apalagi anak-anak itu kan dia kan emailnya kan sangat tipis. Email tipis ini sangat mudah, begitu dia emailnya terbuka, akhirnya langsung bakteri bisa gampang sekali untuk masuk ke dentin dan di bawah dentin. Nah, mungkin dengan kemajuan zaman, makanan jajanan-jajanan itu sekarang kan luar biasa, ya. Itu mungkin yang terlebih lagi anak-anak itu sangat susah untuk membatasi. Itu berarti paling dominan kalau dari segi umur itu memang terjadi pada anak-anak atau semua level bisa terkena penyakit paling ini, banyak Dok? anak-anak, Anak-anak, ya. Karena dia juga didukung oleh adanya anatominya yang emailnya tipis itu. Akan tapi kalau di awal misalnya anak itu kena misalnya ya karies ini, itu ada kemungkinan masih ada perbaikan kalau di anak ya, Dok ya? Kalau anak-anak kan nanti kan gigi dewasanya akan muncul, ya. Jadi pada saat gigi anak-anak ini sudah terkena karies, dia bisa selalu menjaga, mulai sejak dini dia menjaga, begitu gigi dewasanya tumbuh, mungkin dia bisa menjaga biar terhindar dari karies. Ya. Dok, sekarang menarik ya, kita sudah mengetahui penyebabnya. Sebenarnya kalau sudah terjadi gitu ya, kalau sudah terjadi itu bagaimana cara untuk mengatasinya, Dok? Ya. Ya.
Jadi pertama kali memang harus rutin untuk periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah, dari pemeriksaan hasil pemeriksaan dokter gigi ini nanti kan akan terlihat, oh ini sudah ada kayaknya ada apa putih-putih, belum karies, belum mungkin nggak ada rasa sakit atau apapun, pasien juga tidak mengetahui kalau itu ada karies ya. Nah, tapi dengan adanya pemeriksaan di dokter, wah ini sudah ada putih, berarti sudah ada mulai aktivitas karies itu sudah mulai terjadi. Nah, kalau sudah ada seperti ini, mungkin bisa dibantu dengan aplikasi Flor atau seperti itu, atau mungkin lebih diedukasi tentang bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara harus mengatur dietnya, seperti itu. Dan nanti misalkan dari hasil pemeriksaan itu sudah terjadi lubangnya sudah masuk ya, berarti harus kita lakukan tumpatan atau penambalan. Supaya tidak berlanjut. Karena kalau berlanjut juga bakterinya bahaya juga ya. Dok, tadi disampaikan di awal tadi ya, misalnya untuk mengenal itu sebenarnya ada bibit-bibitnya atau gejala-gejala awalnya. Sebenarnya gejala-gejala awalnya selain tumbuh putih-putih atau apa itu apa saja, Dok? Ini untuk mengenali bahwa ini akan menuju ke karies tadi. Jadi gini, gigi kita itu kan ada susunannya, ada paling luar itu ada email. Email, di bawah email itu ada dentin, di bawah dentin itu ada pulpa yang isinya saraf dan sebagainya. Nah, pada saat lubangnya sudah mencapai ke email, itu pasien tidak merasakan apa-apa. Pokoknya pasien kadang-kadang tidak tahu kalau ada di giginya itu ada penyakit, ada karies ini. Nah, begitu dia sudah mencapai daerah dentin, mulai terasa. Misalkan minum manis kok celeng, minum dingin kok celeng, seperti itu mulai terasa. Kalau dibiarkan tentu saja akan tambah masuk sampai ke bagian pulpa. Nah, di dalam pulpa ini nanti kadang-kadang pada saat kita tidur akan terasa nyeri yang hebat, seperti itu. Dokter Nur, kita tahan dulu ya, masih ada beberapa pertanyaan berkaitan diskusi kita. Pemirsa JTV masih akan lanjut diskusi kita tentang seputar penyakit gigi yang disebut dengan karies, tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Aku tidak pernah membayangkan hari itu. Tidak pernah terlintas di pikiranku. Tempat ini tidak terasa sama lagi. Aku tidak pernah melupakan perasaan yang membuatku ingin kembali. Jantungku terus berpacu melihat wisata Pacitan yang baru. Meskipun aku tertidur dalam keheningan dan gairah, ini tentang ruang dan gerakan yang sudah lama dibatasi. Aku menulis cerita ini dan siap mencari jawabannya. Siap untuk cerita baru, untuk menangkap perjalanan baru, untuk berbagi kebahagiaan, karena untukku
untuk kita. Siap adalah ketika dunia berubah, maka kita harus beradaptasi. Sekarang aku telah menemukan pikiran yang lebih kuat. Batu karang yang lebih kuat dengan segala sifatnya. Saat aku melihat semangat mereka lagi, aku kagum dengan betapa hebatnya kota ini. Cerita dimulai di sini, dari kehangatan antara manusia dan alam dalam tubuh. Terima kasih pemirsa JTV, masih di acara kesayangan kita, Dokter Menjawab, berkat kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono dengan JTV Pacitan. Dan masih bersama narasumber kita, Dr. Gigi Nur Azizah, spesialis konservasi gigi. Dok, tadi kita sudah membahas ya tentang penyebab, gejala-gejala awal gitu ya. Nah dok, seringkali ya kalau masyarakat awam itu gatal-gatal, itu dihubungkan juga dengan penyakit gigi, ya alergi atau apa. Itu apakah memang betul dok? Ada dampak dari penyakit gigi itu menimbulkan penyakit yang lainnya? Ya, dan itu memang sudah terbukti ya secara ilmiah. Karena di dalam gigi itu kan ada lubangnya. Di akar itu ada lubang di mana bakteri-bakteri yang berada di dalam gigi itu nanti akan keluar lewat lubang di akar gigi itu. Dan karena di tubuh kita itu ada sistem peredaran darah, peredaran limfe, bakteri-bakteri nanti akan menyebar melalui darah atau limfe seperti itu. Nah, bisa ke organ-organ tubuh yang lain, bisa ke ginjal, bisa memicu alergi, bisa menimbulkan atau manifesti kulit dan sebagainya. Banyak sekali di RSUD Dr. Darsono itu pasien-pasien rujukan dari Rumah Sakit Harapan di Jakarta. Ada juga dari Rumah Sakit Ortopedi, ya. Dari berbagai macam penyakit itu sebelum mau dilakukan tindakan harus ke dokter gigi dulu untuk istilahnya merawat giginya dulu. Jadi harus dihilangkan faktor lokalnya dari giginya, harus sehat dulu baru dilakukan tindakan yang mendukung kesehatan secara umum. Karena gigi memang pusat saraf, kira-kira gitu ya dok ya? Gimana itu sebenarnya? Ya, karena bukan pusat saraf tapi tempat masuk. Tempat masuknya bakteri. Ya, untuk menyebar ke seluruh tubuh. Jadi itu bukan hanya mitos ya, kalau dari sakit gigi itu bisa timbul penyakit-penyakit yang lain ya dok ya? Yang paling banyak itu yaitu yang keluhan di mata, terus di pusing-pusing seperti itu, udah dicari penyakit kok enggak ada, ternyata ya dari gigi itu. Ya. Dok, tadi kembali ya pada yang sudah kita lakukan ya, kita sebenarnya sering gosok gigi dengan pasta gigi yang katanya itu mengandung fluoride ya. Sering juga masih di backup lagi dengan
sebenarnya kumur dengan obat yang katanya itu mematikan kuman dan sebagainya, itu seberapa vital sih sebenarnya membantu menyehatkan gigi, Dok? Ya itu membantu ya, karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa pembersihan yang kita lakukan itu tidak detail. Kan idealnya semua area di dalam gigi itu kan harus terbersihkan. Apalagi ada anatomi dari gigi itu yang ada, gigi itu bentuknya ada cekungan-cekungan. Sikat gigi itu kadang-kadang tidak bisa menjangkau di visuranya, di cekuknya yang paling dalam. Dan itu yaitu kadang-kadang diperlukan hal yang lain, mungkin dengan obat kumur gitu ya. Seperti itu. Kalau dari perspektif medis ya, Dokter Nur, ini sebenarnya kalau kita melakukan sebelum terjadinya penyakit ini ada itu ya, itu sebenarnya perawatan gigi itu idealnya bagaimana itu? Ya ini harus difahami oleh seluruh pemirsa, ya, mungkin termasuk kunjung ke dokter gigi. Jadi yang pertama kali itu adalah harus merubah mindset kita. Mindset tentang kesehatan gigi. Jadi gigi itu sebenarnya bisa dipertahankan sampai tutup usia, itu sebenarnya bisa dengan cara-cara yang benar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk membersihkan gigi. Bagaimana caranya? Jadi banyak sekali di literatur mungkin ya tentang tata cara penyikat gigi, kan ada yang dengan cara diputar-putar, ada yang ujungnya itu dimasukkan ke saku gusi dan sebagainya ya. Itu banyak semacamnya, semuanya bisa dilakukan. Yang jelas semua area dalam gigi itu harus kena. Bukan cuma yang di depan-depan, tapi harus yang di belakang, di atas, yang di sudut-sudut harus kena, seperti itu. Yang pertama ada membersihkan gigi. Yang kedua adalah dari diet. Kita tahu bahwa makanan-makanan yang tidak istilahnya kurang berserat, ya dia akan gampang sekali menempel di gigi kita. Nah, harus boleh makan permen, roti boleh, tapi harus diingat bahwa itu harus dibersihkan. Alangkah baiknya kalau kita membatasi, boleh yang makan manis-manis, yang karbohidrat boleh, tapi dibatasi, ya. Dan untuk pembersihan itu sendiri yang setelah saya sampaikan tadi, minimal 2 kali minimal ya, setelah sarapan dan sebelum tidur. Karena pada saat kita tidur, faktor itu istilahnya berpesta pora gitu loh, dia enak sekali mau kemana-mana. Nah, kalau giginya itu bersih, sudah tidak ada tempat sisa-sisa, untuk tempat hidup mereka, itu tentunya akan kondisinya menjadi lebih baik ya. Dan yang ketiga, jadi yang pertama membersihkan gigi dengan cara yang benar, dengan waktu yang benar. Yang kedua ada menjaga asupan makanan, dan ketiga ada tetap periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya. Menarik sekali, Dok ya. Tapi ada satu yang mungkin ini juga mitos atau fakta ya, Dok ya. Ini juga saya mendengarkan langsung dari masyarakat itu. Ada semacam anggapan, misalnya rusaknya gigi itu setelah melahirkan. Apa betul misalnya melahirkan itu juga ada kaitannya dengan rusaknya gigi, termasuk pengurangan pada fosfor mungkin barangkali gitu, Dok. Bagaimana ini ya sebenarnya? Ya Mas Bekti, jadi pada saat ibu hamil ya, dia kan membutuhkan kalsium. Nah, kalsium, itu kan diambilkan dari kalsium ibunya. Makanya kalau di puskesmas itu ada program-programnya. Jadi begitu mulai ada kehamilan, langsung ada rujukan ke Poli KIA untuk dilakukan pemeriksaan pada giginya. Karena yaitu untuk menghindari supaya tidak terjadi rasa sakit. Karena kalau pada saat hamil misalnya ada sakit gigi, itu kan obat-obatan yang harus diminum kan banyak yang tidak kontraindikasi, tidak boleh untuk orang hamil. Makanya sebelum benar-benar itu kehamilannya itu berlanjut, sudah harus diperiksakan dulu ke Poli Gigi. Biasanya dari Poli KIA ke Poli Gigi, kalau di puskesmas sudah seperti itu. Jadi ada pengaruhnya ya? Iya. Berarti apa yang disampaikan, ditanyakan itu berarti bukan mitos ya, Dok? Iya, betul. Dok, sekarang kalau berkaitan dengan misalnya penderita mengalami karies misalnya, itu serta-merta ke medis atau bisa ditangani secara mandiri, Dok? Kalau menurut saya, kalau memang sudah terjadi gigi berlubang, itu harus ke dokter gigi. Karena apapun mungkin kita lihat di internet, mungkin ya ada mungkin tanpa ke dokter bisa untuk
mengobati karies atau seperti itu. Kalau menurut saya enggak. Kalau sudah karies berarti harus ke dokter gigi karena untuk mencegah biar kariesnya itu tidak berlanjut atau tidak lebih parah lagi. Seperti itu, Mas. Dok, ini kecenderungannya ya, Dok. Saya lihat ini entah benar atau salah ya. Kalau saya lihat dulu mbah-mbah itu jarang sekali ya yang sakit gigi ya. Iya. Tapi ini kok kalau semakin modern kok malah banyak yang mengeluhkan sakit gigi. Ini ada kaitannya dengan apa ini, Dok? Apakah hanya ada pola makan atau ada faktor yang lain ya, Dok ya? Kalau zaman dulu kan memang tidak seperti sekarang ya. Misalkan orang aja makannya itu kan apa yang kita punya. Di samping kita ada sayur apa ya itu yang kita makan. Jadi makanya ada pernah penelitian itu bahwa orang purba itu benar-benar kuat, giginya kuat dan tidak karies itu ada benar seperti itu karena nggak mungkin karena dari makanannya itu. Kalau dari kesini zaman semakin modern makanan kan begitu kita tahu sendiri pengaruh yang negatif Mengapa demikian saya tanyakan karena saya punya beberapa orang nenek itu yang ya kalau orang dulu itu nyusur itu giginya tuh masih betul-betul orang Jawa itu kan pepak gitu loh ya. Padahal itu apakah ada kaitannya dengan pola makan yang kami tanyakan loh, Dok ya. Nah, baik Dok, ini berkaitan dengan kembali ke pola-pola itu ya seperti gosok gigi itu ya yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat atau kita sendiri lah itu. Apakah memang seperti itu idealnya ya, Dok ya? Biasanya kalau sikat gigi itu kan berada di ketika mau mandi ya kan atau bahkan sebelum tidur malah tidak melakukan karena sudah melakukan sorenya waktu selesai mandi. Sebenarnya pola gosok gigi yang benar itu bagaimana, Dok? Seperti yang saya sampaikan tadi, waktu untuk membersihkan gigi itu minimal. Saya bilang minimal ya, karena boleh lebih dari 2 kali itu boleh kan, minimal 2 kali itu pada habis sarapan dan sebelum tidur. Habis sarapan dan sebelum tidur ya. Misalkan nanti berapa jam kemudian mungkin kita sudah merasa sudah banyak makanan, kita gosok gigi juga nggak apa-apa. Minimal 2 kali. Yang paling penting sebelum tidur itu memang harus membersihkan gigi. Dokter Nur, kita rehat sejenak ya, nanti akan perlu jawaban pertanyaan berkaitan dengan konteks ya pasien yang sering datang ke Dokter Nur lah gitu ya. Baik pemirsa JTV, menarik sekali perbincangan kita seputar karies yang tentunya masyarakat tidak asing lagi, yaitu berkaitan dengan penyakit gigi. Dan tetap di channel JTV Pacitan, kami akan kembali setelah yang satu ini. Nonton JTV tidak jelas? Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, masih di Dokter Menjawab bersama Dokter Gigi Nur Azizah, spesialis konservasi gigi. Dok, tadi kita sudah membahas berbagai hal ya, termasuk dampak, termasuk penyebab, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan melakukan perawatan itu ya sebelum terjadi karies. Nah,
Dok, tentu banyak pasien ya yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari yang datang ke Dokter Nur, ya, utamanya dari masyarakat Kabupaten Pacitan. Kalau kecenderungannya sendiri, Dok, penderita karies yang ada di Kabupaten Pacitan itu bisa dinarasikan, Dok? Di Pacitan itu biasanya kalau pasien sudah pernah merasakan sakit gigi, biasanya kebanyakan mintanya dicabut, begitu Mas. Padahal kan sebenarnya ada perawatan, langkah-langkah yang bisa dilakukan, biarpun giginya sudah pernah bengkak, biarpun giginya sudah pernah sakit, bisa tetap untuk dilakukan penambalan dengan syarat dan ketentuan, begitu. Nah, jadi begini, misalkan ada pasien yang datang kondisinya kariesnya itu masih dangkal, masih di email atau dentin, itu nanti akan langsung bisa dilakukan tumpatan, bisa langsung dilakukan penambalan dengan bahan-bahan yang bermacam-macam. Tapi ada kalanya kalau sudah pernah sakit, itu berarti kan tidak bisa langsung untuk dilakukan penambalan karena di dalamnya kan mungkin ada bakteri. Nah, ini bakterinya ini dihilangkan dulu, dibersihkan dulu, disterilkan dulu. Sesudah tidak sakit baru boleh ditambal. Karena itu untuk tindakan penumpatan ya atau tambal gigi ini kadang-kadang memerlukan waktu yang 4 kali, kadang-kadang 5 kali. Nah, kadang-kadang pasien-pasien ini mungkin tergantung mindsetnya. Kalau memang dia memang kekeh dalam ini mempertahankan kesehatan giginya, biasanya memilih untuk tetap dilakukan menumpat nih perawatan gigi ini, walaupun dia harus datang beberapa kali gitu. Tetapi bagi orang-orang tertentu misalkan dengan berbagai macam karakter, ada juga yang sudah nggak usah dok, langsung cabut saja tuh. Ya. Berakhir masalah gitu ya. Iya. Dokter Nur, jadi kalau dari segi kuantitas ya, dari waktu ke waktu bagaimana dok ini? Jumlah dari pasien yang datang itu semakin sedikit atau semakin banyak itu ya, yang konteks Pacitan ya? Iya, alhamdulillah yang minta untuk dilakukan perawatan semakin banyak. Semakin banyak ya. Perawatan pas sebelum terjadi itu ya? Maksudnya untuk kalau zaman dulu pada saat saya masih di puskesmas, itu angka untuk yang dilakukan pencabutan dengan penambalan itu jomplang gitu. Biasanya datang pengen cabut. Tapi sekarang ini alhamdulillah semakin kesini, walaupun perbandingannya tetap masih banyak yang dicabut, tapi sudah lebih baik untuk orang untuk ingin dilakukan perawatan pada giginya. Jadi kesadaran sudah mulai meningkat ya. Dok, tadi dokter menyampaikan ya bahwa dari sekian itu 80% 20 ya, artinya 80% itu ditemukan gejala karies. Nah, tentu dari misalnya dari segi medis itu ada treatment khusus enggak sih, misalnya langkah-langkah sebelum ya pada tatanan medis ya, utamanya misalnya sosialisasi tentang kesehatan gigi, karena ini kan tidak hanya isu lokal ya dok ya, itu termasuk isu nasional saya kira, bahkan internasional penyakit gigi ya. Itu bagaimana dari segi kedokteran dok? Ya benar sekali Mas Bakti. Jadi secara internasional juga penyakit yang paling umum terjadi di masyarakat dan memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit itu ya, karies ini, penyakit gigi ini. Selain dia memerlukan biaya yang lumayan pada saat dilakukan perawatan, dia juga akan mengganggu aktivitas, mengganggu produktivitas. Karena di sebuah penelitian dikatakan bahwa dari orang yang sakit gigi ini memerlukan waktu mungkin 3-4 hari untuk istirahat. Jadi yang biasanya mungkin dia bisa ke pasar untuk melakukan berdagang, karena sakit gigi dia nggak bisa. Mungkin orang yang harus mengajar karena sakit gigi, atau mungkin ada keluhan jadi tidak ke sekolah. Seperti itu memang. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah banyak nih Mas. Ini juga pemerintah mencanangkan bebas karies 2030. Jadi Indonesia emas, ya. Jadi itu bebas karies 2030. Makanya di puskesmas lebih diperbanyak lagi untuk ke desa-desa, ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan mungkin pemeriksaan.
Seperti itu. Punya momen tersendiri dok di kalangan dokter gigi, misalnya kalau jantung itu misalnya Hari Jantung Dunia, kalau di dokter gigi bagaimana? Ada ya? Setiap kapan itu dok itu? Ada dua, jadi ada yang nasional dan ada yang internasional. Okay. Jadi ini sebagai bentuk perhatian bahwa ini merupakan penyakit yang perlu ditangani secara serius dok ya. Dokter Nur, kita berada di ujung perjumpaan ya. Mungkin dari sekian yang kita diskusikan tadi, ada hal yang masih perlu penekanan yang perlu dipahami oleh kita bersama. Monggo Dokter Nur. Ya. Baiklah, pemirsa GTV, kita harus menyadari bahwa kesehatan gigi adalah sangat penting karena bisa mengakibatkan, bisa mempengaruhi kesehatan pada tubuh pada umumnya. Bukan hanya akibat yang diakibatkan untuk lokal saja, misalkan sakit gigi atau mungkin sampai misalkan dicabut, mungkin dia akan penggunaannya akan terganggu. Tapi yang paling berbahaya karena dia ada vokal infeksinya, karena penyakit gigi ini bisa penyebarannya ke seluruh tubuh dan menyebabkan gangguan pada tubuh yang lainnya. Karena itu sangat penting dilakukan sejak dini. Tindakan-tindakan atau pencegahan-pencegahan ya, yang utamanya adalah yang sangat penting ada untuk menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan, menjaga asupan makanan, dan harus rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali, seperti itu. Terima kasih Dokter Nur Aziza, spesialis konservasi gigi, telah hadir di studio CTV Pacitan, telah memberikan berbagai penjelasan seputar karies. Baik pemirsa CTV, demikian diskusi kita dalam Dokter Menjawab yang merupakan hasil kerjasama CTV Pacitan dengan RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan, yang pada kesempatan ini kita bertemakan mengenali atau seputar karies. Dan hadir di studio tadi Dr. Gigi Nur Aziza, spesialis konservasi gigi. Baik, jumpa lagi di segmen Dokter Menjawab di lain kesempatan. Semoga yang kita diskusikan memberikan wawasan dan menambah pengertian, pemahaman kita berkaitan dengan kesehatan gigi, dan tentunya harapannya gigi kita dari waktu ke waktu semakin sehat dan kita bisa menjadi masyarakat yang lebih berkualitas. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan. Semua kru CTV yang bertugas pada kesempatan ini ucapkan selamat berjumpa lagi di Dokter Menjawab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.